warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada pertanyaan, bagaimana hukum mendahului imam di dalam bacaan Al-Fatihah, baik itu sholat jahriyah atau sirriyah. Jadi sudah merupakan hal yang maklum, sudah kita ketahui jika makmum mendahului imam di dalam sholat berjamaah berupa gerakan sholat 2 kali, maka di situ batal sholatnya. Namun ini pertanyaan ini, makmum mendahului imam di dalam bacaan surat Al-Fatihah, maka bagaimana hukumnya? Dalam kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh Al-Alim Al-Allamah Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, di dalam Shahifah halaman 38, di situ ada penjelasan, wa in sabaqahu bil fatihati awit tasyahudi bi an faragha min ahadihima qabla syuru'il imami fihi lam yadurrah. Jika ada makmum mendahului imam di dalam bacaan surat Al-Fatihah atau tasyahud atau tahiyat, dia selesai makmum itu ya sebelum imamnya membaca surat Al-Fatihah. Wah, ini berarti terburu-buru makmumnya. Imam belum membaca surat Al-Fatihah, makmum sudah selesai membaca surat Al-Fatihah. Maka di situ hukumnya lam yadurrah, tidak masalah dengan artian sholatnya tetap sah. Cuman dianjurkan, bahkan sunnah makmum itu apa? Takhiru jami'i fatihatihi an fatihatil imam. Jadi biar imam itu membaca surat Fatihah dulu sampai selesai, kemudian makmum membaca surat Al-Fatihah. Baik itu di dalam sholat yang jahr, keras, atau di dalam sholat yang sirri, zuhur dan asar. Kapan kesunahan itu? Indonna annahu yaqra'u as-suratah. Jadi ada sangkaan, misalnya saya sholat berjamaah jadi makmum, kemudian imam membaca surat Al-Fatihah, maka sebaiknya ini saya tidak usah baca dulu sampai imam selesai dari bacaan surat Al-Fatihah. Ketika imam sudah selesai baru makmum membaca surat Al-Fatihah. Kapan? Jika punya sangkaan, saya punya sangkaan bahwa imam ini akan membaca surat pendek atau surat panjang, yang penting baca surat, dan waktunya itu cukup. Seandainya saya itu membaca setelahnya imam, waktu saya untuk membaca surat Al-Fatihah ini cukup, maka di situ hukumnya sunnah. Kemudian saya lanjutkan pembahasannya. Walau alima anna imamahu yaktasiru alal fatihah, maka lazimahu ayyaqra'aha ma'a qira'atil imam. Jika makmum itu tahu bahwa imam ini cuma membaca surat Al-Fatihah saja, wah ini nanti imamnya ini tidak membaca surat pendek ini, langsung rukuk misalnya, maka keharusan bagi makmum ini yang membaca surat Al-Fatihah bersamaan dengan imam. Maka itu yang dapat kami sampaikan. Jadi hukumnya bagaimana mendahului imam di dalam pembacaan surat Al-Fatihah? Ya hukumnya tidak sampai membatalkan sholat, cuman sunnah ya membaca surat Al-Fatihah itu setelah imam selesai membaca surat Al-Fatihah. Imam dulu baru makmum, dengan catatan atau rincian syarat tadi itu, punya sangkaan bahwa imam ini nanti membaca surat pendek atau surat yang panjang. Di dalam
Syarahnya yaitu dalam kitab I'anatul Thalibin yang dikarang oleh Sayyid Abi Bakar ya, Al-Masyhur bi Sayyid Bakri Ibn Sayyid Muhammad Syato Ad-Dimyati Al-Misri. Ini di dalamnya dijelaskan wa fa'ulima anna mahallanat bi ta'khiri Fatihatihi. Ya, kesunahan makmum itu mengakhirkan bacaan surat Al-Fatihahnya dari imam. Kapan? In roja anna imamahu yaskutu ba'dal Fatihah qadron yasa'uha aw yaqra'u suratan tasa'uha. Jadi memang sama di i'anahnya ini juga penjelasan sama. Jika makmum punya harapan atau sangkaan bahwa imam ini nanti memberikan waktu luang, jadi entah itu baca surat Al-Fatihah atau diam sejenak setelah bacaan surat Fatihah, yang mana diamnya imam atau bacaan imam tadi ketika baca surat tadi cukup bagi makmum untuk membaca surat Al-Fatihah setelah imam. Nah, ini tetap disunahkan. Makanya kalau di sholat kita modelnya imam membaca surat Al-Fatihah, selesai baru surat pendek, bahkan ada yang surat panjang sekali itu, maka kita seharusnya sunnah ya membaca surat Al-Fatihahnya ini ba'da qiraatil imam, setelah usainya imam membaca surat Al-Fatihah. Jadi itu yang dapat kami sampaikan terkait tentang hukum membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat berjamaah bagi makmum. Wal afwa minkum, hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.